welcome back to Female Lily Network YouTube channel bersama aku Hani dan gue Nopai di edisi monthly favorite. Tapi kali ini lumayan spesifik, yaitu tentang complexion doang. Tentang complexion product. Jadi kita akan ngebahas produk-produk favorit kita dari mulai corrector, concealer, BB cushion, foundation, dan lain-lain. Jadi kalau mau tahu apa aja produknya, stay tune. Oke, ini sebenarnya produknya banyak ya, seperti biasa. Cuman boleh 7 sama Imani. Tetap aja dia bawa 12 gitu kan. Hah? Ini 12? Bawanya 100. Ini udah hasil milih dengan susah payah. Oke, jadi kita mulai dari yang paling dasar aja dulu ya ketika kita makeup. Lo tuh biasanya apa? Wah, ini concealer. Concealer. Jadi lo nggak pakai corrector? Oh nggak ada yang perlu Tidak dikorek perlu soalnya. ada yang dikorek, udah sempurna. Udah sempurna, cuma di conceal doang. Oke. Concealernya dari SK. Sebenarnya ini kayak pernah masuk video yang kapan ya? Gue lupa. Mungkin ya. Jadi ini namanya Flawless Liquid Concealer. Ini yang milkshake. Jadi gue tuh bisa pakai dua sih, antara milkshake sama vanilla, tergantung lokasinya di mana. Milkshake lebih gelap apa? Lebih terang. Oke. Kayaknya si milkshake ini lebih netral, si vanilla itu lebih kuning, sedikit lebih yellow. Oke. Yellow tone gitu. Ini, terus abis itu biasanya Ini nggak pakai corrector, tapi concealernya 3. Oh bukan, karena beda fungsinya. Jadi kalau yang ini juga concealer dari Clé de Peau. Ini ivory. Kalau ini gue buat persis di area bawah mata, di kantong mata ini. Kantong mata sama di deket-deket sini biasanya kan, yang suka. Soalnya kan gue pakai ini hitam banget ya eyeshadownya. Kadang-kadang mesti dibersihin pakai ini. Nah, karena kulit gue berminyak, biasanya abis selesai make up, kayak sekarang tadi nih, sebelum syuting, ini kita mesti buka masker nggak sih? Udah lanjut aja, kalau nggak udah lanjut. Nanti sebelum syuting tadi nih, gue tuh pasti mesti benerin nih di area hidung, sama di area sini nih. Ini tuh senjata gue udah mungkin 15 tahun, 12 tahun, entahlah. Pokoknya ini udah nggak tahu yang keberapa puluh deh. Ini siapa ini? Itu selalu ada ini juga kan di tas, di makeup pouch selalu kan? ada di tas, ada di tempat pensil, ada di tempat makeup. Gue pokoknya biasa ada 3 atau 4 lah. Ini dari YSL, Toche Eclat. Iya. Sampai gue udah nggak tahu nomornya berapa. 2 nomor. Oke, kalau gue pertama Tapi ini kalau nggak dibuka complexion kita nggak kelihatan. Oh iya, ya udah buka. Ya udah gue dulu ya. Kalau gue pakai corrector dulu, soalnya kan gue rada keturunan bule gitu, jadi banyak kayak dan sering berjemur gitu di pantai, jadi suka ada freckles-nya gitu. Arab, bukan bule. Nah, freckles itu biasanya ditutupin dulu sama si corrector ini gitu, dan biasanya kalau pakai corrector kadang-kadang suka tergantung kulit aja sih, kadang-kadang suka nggak usah pakai concealer tuh nggak apa-apa gitu, langsung pakai foundation. Nah, concealer ini juga udah ada nih di video sebelumnya yang ini peach corrector. dari corrector ini Dari udah SK ya? Dari SK, karena memang masih jarang banget sih kayaknya corrector Lokal. maksudnya brand yang punya corrector, terus juga belum tentu cocok gitu kan. Begitu ada. Tapi emang jarang sih yang keluarin corrector. Selama ini yang brand luar juga paling Bobbi Brown. Jarang kok. Jadi ini salah satu, ini maksudnya corrector yang gue pakai di awal sebelum pakai concealer. Terus lanjut concealer ya. Kalau lanjut concealer ini pakai udah lama banget. Itu stick ya? Iya, stick concealer dari Clé de Peau. Jadi kalau tadi lo tuh yang ininya ya. Oh, yang gue yang kuas. Yang kuasnya, yang lebih liquid gitu. Dan kayaknya memang ini lebih cocok sih buat area under eye gitu. Kalau ini sebenarnya kalau buat gue sih cocok. Soalnya nggak ada keriputnya gitu ya. Mungkin kalau ada keriputnya kayak lo, yang liquid lebih cocok. Coba kita ketawa, lihat keriputnya banyak mana. Tapi ini menurut gue juga cukup gampang sih, karena walaupun stick kayak creamy, tapi teksturnya tuh lebih cepet melt gitu loh. Jadi ini gue pakai ya di mana-mana lah, pokoknya yang butuh corrector, yang butuh concealer pakai ini. Dan ini pakai yang warnanya, yang shade-nya beige ya. Apa sih nih? Kayaknya biasanya almond deh, tapi ini ochre. Ochre. Ya. Tara, sekarang buka masker. Oke, nah abis itu sesudah gue pakai si concealer ini, biasanya abis itu gue akan pakai stick foundation. Stick foundation favorit gue ini dari Tom Ford, tapi kegelapan warnanya. Ini 1,5
cream. Makanya kenapa gue nggak bisa pakai ini doang, karena terlalu gelap. Ini dari Tom Ford cream yang stick foundation, ini enak banget. Nah biasanya gue akan blend dengan liquid foundation. Nah kebetulan ini gue bawa 2 liquid foundation favorite gue dari Shu Uemura Unlimited. Gue gak tau deh warnanya apa ini. Oh 764 medium light beige. Kok tua amat warnanya. Sama ini dari, ini udah mau habis banget nih, dari Chanel Live Lumiere. Lift tuh jadi emang buat mengangkat gitu ya. Semangat hidup, mengangkat semangat hidup, bukan mengangkat kulit. Ini dari Chanel 20 Clear. Itu Emang cara makanya gimana Kak? jadi concealer dulu, concealer udah diratain di area yang perlu. Nih biasa di sini, sini, sama di sini. Paling banyak biasa di sini. Terus pakai ini stick foundation, drop gitu. Nah, abis itu ininya nggak usah diratain dulu, diratainnya pakai liquid foundation. Oke, berarti Gitu. ini dicampur itu. Gue yang murah sama Chanel. Ya, benar. Kadang-kadang gue campur juga pakai ini. Kalau ini cream foundation. Sebenarnya si cream foundation ini udah cukup tanpa si stick foundation ini karena dia udah lumayan lebih thick daripada si liquid foundation. Ini dari Suku atau Sukyu sih jemputnya. Itu juga udah mau habis tuh. Cream foundation. Wah, ini bukan udah mau habis lagi. Hani tinggal 1 titik. Aduh, belinya susah sekarang ini. Ya ampun, mesti PO dari Jepang. Ini juga sedikit kegelapan buat gua. Nah, ini tuh rada ngeselin sih. Ini tuh 102, kegelapan buat gua. Tapi nomor yang sebelumnya keterangan buat gua. Kan kesel ya. Jadi lo masih beli 2 itu dicampur. Bener. Abis ini gue mau PO. Ada yang PO Jepang, tulis di sini ya. Nanti gue mau pesen 2 ini. Oke, ini. Nah biasa gue campur ini. Nah abis ini nggak cukup. Gue akan timpa lagi pakai si Suasu. Nah, Suasu Cushion. Ini tuh yang Perfecting Cushion EX. Ini nomor 21. Nah si Suasu ini gue tuh suka banget finishingnya. Tapi unfortunately dia tuh nggak tahan di kulit gua yang masih muda ini, yang selalu berminyak gitu ya. Oh ya, oily. Kulitnya memproduksi minyak. Jadi kayaknya emang dia diformulasikan untuk orang Korea yang kulitnya selalu sempurna itu. Jadi ini tuh finishingnya bagus banget deh, gue suka. Jadi biasanya tuh nggak yang terlalu glowing tapi juga nggak matte, satin kali ya, satin finish. Jadi pakai ini tuh pori-pori langsung hilang loh. Pori-pori langsung hilang. Jadi biasanya sesudah pakai foundation apapun gue akan timpa pakai ini gitu. Tapi kalau ini doang udah pasti kayak dalam 1-2 jam dia akan menghilang lah dari kulit gue, nggak tahan. Jadi ini tuh kayak cuman buat finishing aja sih. Nah kalau ini cushion juga dari, gue suka banget semua cushionnya dari YSL. Biasanya disebutnya like cushion. Gak bisa gue bacanya, Deco gitu ya. Ini tuh yang gue nggak tahu deh, pokoknya dia tuh ada beberapa edisi kan ya. Ada beberapa edisi lah, gue rada lupa sih sebenarnya edisinya yang mana aja. Tapi emang sebenarnya menurut gue sih mirip-mirip aja ya. Ada yang matte, ada yang glow, ada yang ini ditambahin jasmine petals ya kalau nggak salah. Lupa gue. Nah cuman yang ini tuh menurut gue salah satu cushion yang performance-nya mirip sama liquid foundation. Jadi lumayan tahan gitu. Nggak yang kalau ini kan si Suasu lebih buat finishing, kalau ini tuh bisa ini terus sama ini. Gitu. Kalau pengen finishingnya lebih sedikit glow-glow. Gitu. Buat orang yang pakai foundationnya segini banyak, jadi percayalah ya sama klaimnya Nopai kalau ini tuh ini, apa? Tapi emang dia tuh kan kalau nggak salah serinya sama nggak sih sama yang All Hours? Nah itu juga foundationnya gue suka, gue bawa. Cuman kan kata Imani nggak boleh banyak-banyak karena udah ada cushionnya. Nah tapi gue kasih tahu gue suka juga YSL All Hours foundationnya ya. Semua warna gue di YSL biasanya 20, kadang-kadang 30 kalau lagi tan. Itu maksudnya kode buat brandnya? Oke, udah lu deh. Abis ini baru bedak ya. Kalau gue tuh sebelum foundation ada ini dulu. Jadi kan kalau lagi di rumah aja nggak pakai foundation, biasanya kerja dari rumah pakai tinted moisturizer aja. Nah ini lagi nyoba, ini baru sih nyoba kayak baru 2 minggu deh. Tapi gue suka sih sama rangkaian Power Skin-nya makeover ini. Jadi dia ada face spray-nya, terus ada primer, terus sama sebenarnya tinted dia tuh moisturizer. Iya, tapi dia tuh rada kayak primer sih fungsinya. Ya kalau buat lu ya. Kalau buat gue ini udah complexion produk gitu, udah berwarna dan cukup aja gitu, terutama buat di rumah. Cukup untuk dipakai sehari-hari dan apa ya? Kayaknya ini tuh ada ininya kan, ada skincare benefitnya gitu. Jadi cocoklah buat sehari-hari. Terus kalau foundation, karena lagi-lagi gue tuh sukanya yang light gitu kan,
Jadi salah satu favorit tuh ini Sukyu atau Suku itu ya, sama kalau dia yang thicknya, yang krim, kalau ini yang liquid. Jadi lihat deh, kalau dipakai juga mesti dikocok dulu sih, karena ini tuh cair banget. Tuh, bener-bener cair banget, dan kalau pakai juga kayak harus cepet gitu. Kalau ini mah primer lah buat gua. Basa-basi banget. Kalau enggak meleleh, udah kemana-mana gitu. Sebelum pakai ini juga ada foundation yang mirip banget, yang gue juga suka tuh dari Dior Skin Serum, something like that lah gitu. Sama ada sih Estee Lauder juga satu yang nude ya? Yang nude, ada itu tuh yang nude fresh gitu. Kalau nggak salah itu juga sama, cair banget. Itu gue juga demen buat campuran foundation yang dianggap terlalu thick. Iya, kadang-kadang juga gitu sih kalau buat pakai campuran warna yang terlalu thick. Ya, ini salah satu favorit. Jadi kalau kalian suka foundation ringan-ringan, boleh banget. Harganya nggak ringan, Kak. Harganya nggak ringan, berapa sih ya ini dulu beli, lupa. Ini ada SPF-nya, terus kalau ini yang warna 003. Terus kalau foundation yang agak berat, sama tadi sama Nopai, gue juga suka sih Unlimited dari Shueimura. Kayaknya dia tuh baru-baru ini juga ngeluarin yang baru ya, yang kayak glowing versionnya gitu. Kayaknya. Itu belum nyobain. Tapi ini juga udah lumayan glowing kan ya, gitu. Sebenarnya dia tuh kayaknya rada matte. Rada matte ya? Apa karena emang kulit gue dasarnya udah glowing keluar inside out gitu ya? Ya nggak kan, ditumbuk highlighter dan lain-lain. Tapi ini sih cukup banget sih buat gue, dan sering banget pakai ini tuh kalau lagi mau event seharian kayak JXB tuh gue sering nih pakai foundation ini. Kalau gue pakai yang warna medium shell 654. Untuk cushionnya juga suka sama kayak Nopai dari YSL yang Luminous Matte Cushion Foundation. Jadi matte tapi tetap ada sheen-nya gitu ya. Sama ini keren banget ya leathernya. Iya, ini keren banget. Jadi sebelumnya juga udah pernah pakai, tapi yang packagingnya biasa gitu. Ini yang barunya, atau nggak tahu ya, limited edition mungkin. Bener yang Nopai bilang tadi, kalau coveragenya tuh mirip banget sama foundation. Terus ini tuh hydrating banget sih di gue. Jadi pernah pakai juga waktu itu pas travel. Kapan itu travel? Pokoknya pas winter udah gitu. Lupa ya, masa lalu banget gitu. Kalau winter kan kulit lebih kering kan. Nah ini tuh nggak ada dry patches-nya sama sekali sih setelah pakai ini. Terus yang gue inget juga ini di FD app ratingnya tuh bagus. Gitu. Jadi kalau mau lihat yang lainnya juga ratingnya, silahkan cek di Female Daddy app. Nah, satu lagi dari lokal, ini gue suka dari Something, Copy Paste Breathable Cushion yang Sirin. Gue juga suka. Ya kan? Apa namanya, kenapa lo suka? Pasti karena menurut lo ini kayak foundation. Betul. Dia rada mirip liquid foundation, sama kan bentuknya beda sama cushion yang lain tuh, yang kadang-kadang keluarnya irit-irit ya. Kalau ini karena dia banyak bentuknya mesh, langsung keluarnya banyak, wah langsung ke cover. Jadi ini kayak kalau buat gue ya, satu kali tap gitu sih udah cukup sih buat seluruh muka. Oh, gue 12 kayaknya. 12 langsung habis itu. Kan mesti sama ya, warna ini, warna leher, warna tangan. Dan dia udah ada refill-nya ya sekarang? Iya, udah ada refill-nya. Ya, gue boros banget ya pokoknya pakai itu. Next-nya, yang terakhir, bedak. Kita mulai dari yang lokal dulu, Lux Crime. Nih, Hani kan ada ini, sebenarnya gue juga suka ini, Rose All Day. Udah kelihatan ininya tuh, sama kayak gini tuh. Tuh, sama. Yang itu gue juga udah kayak gini juga. Gue belum pernah ada ceritanya bedak sampai hit pan sih. Oh, gue yang namanya hit pan sama abis, buh. Nah ini, lupa shade-nya ya. Shade-nya buttercream. Nah dia tuh sebenarnya dia juga keluarin cushionnya juga gue lumayan suka. Cuman warna termudanya dia terlalu tua buat gue. Nggak protes kok, tenang. Nggak protes. belum, pasti sebentar lagi akan lebih banyak lagi range-nya ya. Jadi dia tuh warna terlightnya dia terlalu tua. Tapi padahal kalau bedaknya sih menurut gue masuk-masuk aja. Mungkin karena bedak juga kan bukan yang di ini kan, cuman touch up doang. Nah habis itu ini juga favorite gue, Chanel, selalu ada. Ini gue yang 20, iya benar 20 Claire. Ini kayaknya banyak banget lah yang suka bedak ini ya. Udah nggak perlu ceritain lagi, semua makeup artist juga pasti punya bedak ini. Ya dipakainya buat di tap aja sih, buat ngeset. Pakai apa? Itu namanya sponge-nya? Enggak, gue pas selalu pakai brush. Selalu pakai brush, dan tiap kali ya sebenarnya gue tuh suka dimarahin sama suami gue kalau pakai bedak tabur. Kan gue pakai brush ya, udahnya mesti ngepel, di bawahnya licin, bedaknya kemana-mana. Jadi kata dia, ganti deh jangan pakai bedak tabur, katanya pakai bedak ini aja. Nah kalau ini menurut gue bedak dari segala bedak. Kayak terbaik gitu. The best of the best. Tapi dari yang pernah gue coba ya, gue kan belum pernah nyoba seluruh bedak di seluruh dunia. Gitu. Jadi dari yang gue coba ini adalah terbaik, La Mer The Powder.
Ini yang translucent sih, tapi translucent ada warna ya. Iya tuh kayak rada-rada. Kayak rada-rada. Tapi sebenarnya katanya sih translucent katanya. Iya tuh translucent. Jadi ini tuh bedak. Jadi ini 2 bedak ini yang selalu ada di seluruh bedak gua. Nggak boleh habis. Nggak boleh habis. Pokoknya dulu dari ini gue tuh beli dari zaman dulu bentuknya masih kayak gini nih. Sebenarnya sekarang bentuknya dia udah ganti. Dulu tuh plastik atau kaca ya, sekarang kaca, lupa gue. Pokoknya gue pernah nulis artikel 2 bedak ini. Wow. Di Female Daily. Luar biasa. 10 tahun yang lalu. Berapa hari tuh Ci nyelesain artikelnya? Nyelesain artikelnya mungkin seminggu. Untuk selalu satu bikin artikel. caption aja seharian. Untuk satu artikel ya. Jadi ini saking fenomenalnya 2 bedak ini sampai gue bikin artikelnya. Linknya ada di bawah. Ya, Gue lupa sih dulu nulis apa. Gue lupa dulu nulis apa, tapi nah yang gue suka dari kalau ini tuh sebenarnya menurut gue efeknya tuh matte. Jadi kayak emang kayak ngabisin minyak gitu loh. Nah buat touch up juga enak sih nih. Kalau yang ini, nah awalnya tuh nggak terlalu matte sih, dia rada ada glow. Terus nanti yang makin sore tuh makin bagus, makin glowingnya natural untuk kulit berminyak. Gue nggak tahu deh untuk kulit yang lain. Pakai ini dulu dibikin matte, habis itu dibikin glowy pakai yang lamer gitu. Enggak sih, gue milih aja salah satu. Soalnya kan dia gitu, rambut dikeriting dulu biar kalau di blow dilurusin bagus. Ya tuh kan jadi ngembang kayak gini kan. Tapi gue embrace rambut lurus kok gitu. Meskipun gue keriting dulu gitu. Bukan gue tidak menerima keberadaan rambut lurus gue, cuman di elaborate lurus. Gitu. Jadi kalau ditanya bedak terbaik sepanjang hidup gue ya ini Lamer. Jadi tapi 2 ini tuh kayak gue nggak tahu deh, mungkin kalau setahun gue habis 1 ya mungkin udah 12 pack atau udah 10, gue kagak tahu. Tapi nggak pernah dikasih sama brandnya ini, gue selalu beli. Soalnya lo udah beli duluan, jadi nggak dikasih. Bener, selalu ada stok kayaknya. Oke, kalau buat gue sebenarnya bedak tuh adalah salah satu yang kayaknya hampir nggak mungkin habis sih di gue. Pernah ada satu ini apa namanya loose powder habis, tapi itu karena buat rambut ya. Iya, karena gue pakai buat dry shampoo. Gitu. Habis nggak habis gue kesel. Pakai deh buat dry shampoo. Nah, sebenarnya kan juga emang nggak terlalu suka pakai bedak ya, tapi memang tahun terakhir jadi lebih sering pakai bedak karena kita pakai masker kan. Iya. Kalau pakai masker habis dari pakai foundation yang semua Mesti yang creamy, jadi pasti akan transfer. Nah, akhirnya pakai deh ini apa namanya bedak. Kalau yang compact gue suka dari si Rose All Day ini, pakai shade medium. Lo juga suka kan? Suka. Tapi tuh sebenarnya dia tuh meskipun ada light, medium, hampir nggak ada warnanya sih, lebih kayak translucent. Iya sih, dia nggak langsung bikin kayak ada lapisan dengan warna baru tuh nggak sama sekali. Apalagi kalau pakainya emang kayak cuma di dust, pakai brush powder gitu. Terus ini juga itu ada kacanya nggak sih? Ini tuh ada kacanya, jadi emang enak aja kalau buat dibawa dan buat touch up sama ternyata. Terus satu lagi pakai loose powder dari Chanel sama ini emang udah legendaris banget ya. Dulu tuh pernah pakai putih banget gitu ya. Iya, dulu pernah pakai warnanya beige, sekarang coba yang translucent. Sebenarnya dia tuh baru reformulasi sih tahun lalu, baru reformulasi. Ini jadi ada komennya macam-macam lah ya, ada yang jadi lebih suka, ada yang justru yang jadi nggak suka gitu. Nah, apa bedanya tuh gue juga lupa sih, kalau nggak salah talknya atau apa gitu ya. Tapi kayaknya sampai sekarang pun masih dipakai banget sih sama si makeup artist itu ya. Lo jadinya lebih suka yang translucent ini atau yang beige? Gue udah lupa sih, kayak gue lebih suka ini sih. Itu pakai udah lama banget, kayaknya lebih suka ini karena memang sama sekali nggak ada warnanya kan. Jadi nggak bikin kelihatan lebih tebal ya si foundation atau cushionnya. Dan ini ya memang awet banget sih seharian untuk menahan minyak-minyak untuk keluar gitu ya. Akhirnya selesai juga nih kita bahas produk-produk complexion favorit kita, dari korektor sampai finishingnya ya, sampai bedak. Kalau sebenarnya tuh ada yang lupa ya, kalau complexion kan biasa kita bisa pakai setting spray ya. kan. Benar. Itu udah pasti inilah ya, Studio Tropic. Studio Tropic kayaknya udah default. Oke, kalau kalian ada pertanyaan lagi seputar produk-produk ini, tanyain aja di komen. Terus juga kalau mau tahu favorit produk kategori lainnya, misalnya apa sih, lipstick, blush, dan lain-lain, boleh komen juga, nanti kita bikinin videonya. Tadi Hani udah minta komen, jadi sekarang gue minta apa ya? Minta baca review aja di reviewnya Female Daily Network. Semua harusnya ini udah ada reviewnya, jadi bisa lihat juga ratingnya, cocok apa enggak untuk jenis kulit kamu. Terus juga jangan lupa baca artikel gue tadi di Female Daily ya, kalau mau tahu lebih lengkap. Padahal artikelnya juga cuma 3 paragraf kayaknya.
Jangan lupa juga cek Beauty Studio. Mungkin beberapa ada di Beauty Studio ya, kayak kayaknya ada nggak ya? Ada ya, ada Lux Prime, Rose All Day ada. Silakan cek di Beauty Studio dan add to cart, kemudian check out dan bayar. Bayar ya, jangan lupa. Oh ya, info tambahan, jangan lupa juga akan ada Female Daily Warehouse Sale dari tanggal 28 sampai tanggal berapa ya? Pokoknya ada seminggu. Seminggu, dan itu diskonnya gila-gilaan banget. Ya. Berapa? Up to berapa persen tuh ya? Mungkin ada yang 70, ada yang 70%. Dan kali ini enaknya kalian nggak harus ngantri, nggak kayak di Plaza Indonesia waktu itu, nggak harus rebutan, bener-bener rebutan gitu ya. Nggak senggol bacok. Nggak senggol bacok, tapi senggol bacok harus cepet-cepetan. Senggol bacok karena ya namanya juga warehouse sale, jadi memang stoknya kita nggak bisa jamin. Ada yang stoknya 10, ada yang stoknya 30, ada yang stoknya cuma 2. Jadi dulu-duluan ya. Jadi habis gajian, jangan belanja di mana-mana, harus cek dulu Beauty Warehouse. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.